Anak-anak Selamat Ibu. apa kabar? Baik. Luar biasa semangatnya, tepuk tangan dulu untuk semangatnya. Baik anak-anak, hari ini kita mau lanjut belajar bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Doanya dipimpin oleh Gaby. Mari kita berdoa berdiri. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran iman Katolik. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari tadi hingga sekarang ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami dan selama kudus mendampingi kami agar kegiatan yang kami lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Hanya ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Terima kasih Gaby. Amin Ibu. Baik anak-anak, hari ini yang tidak hadir berapa orang? Banyak. Ya. Mereka sakit. Ya. Ada yang sakit, ada yang apa, ada yang Ya. Marianya sakit, Klaunya izin, ya kan? Ya. Baik anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang apa? Cerita fantasi. Cerita fantasi itu anak-anak ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Cerita yang bagaimana yang diceritakan itu kira-kira hewan atau manusia dalam cerita fantasi? Hewan. Yang punya karakter? yang Manusia membutuhkan seperti manusia. Nah, cerita fantasi adalah cerita yang menceritakan tentang kehidupan hewan yang berkarakter seperti Manusia. Pada cerita fantasi ada tokoh memiliki keajaiban, ya kan? Ya. Seperti cerita yang berjudul Ekor Biru Nataka. Pernah baca cerita ini? Minggu lalu Gaby sudah baca ya. Ya. Jadi itu kegiatan kita minggu lalu, kita belajar tentang cerita fantasi. Hari ini kita mau lanjut tentang teks prosedur, mewarisi budaya melalui teks prosedur. Coba lihat di buku cetak halaman 81. Sudah? Ya. Coba semua perhatikan di sana. Di sana Ibu akan tampilkan hari ini kita belajar tentang KD 3.5 dan 4.5. Coba lihat di buku cetak KD 3.5 dan 4.5. Kita belajar tentang teks prosedur, tentang cara memainkan alat musik, cara membuat melakukan tarian tradisional. Sudah lihat? Sudah. Kemudian tujuan yang perlu kita capai hari ini adalah setelah mengamati berbagai contoh teks prosedur, peserta didik dapat menentukan ciri umum, tujuan, dan jenis teks prosedur. Jadi hari ini kita mau belajar 3, ada tujuan, ada ciri, dan jenis dari teks prosedur. Bisa paham anak-anak? Bisa. Oke. Siapa yang tahu teks prosedur itu apa? Seperti contoh yang nanti coba perhatikan, ada 2 jenis teks prosedur yang Ibu tayangkan. Silakan diperhatikan. Ya, coba. Dan gue. Coba perhatikan ini. Di depan ada teks prosedur tentang yang di sebelah apa? Kue Pisang goreng. Di sebelah Tarian dikurai. Siapa yang pernah makan kue pisang goreng? Oh ya, semuanya sudah pernah makan
Kue pisang goreng. Siapa yang pernah membuat kue pisang goreng itu sendiri? Kita, Gaby, dan ini teman. Yang lain? Tidak pernah. Hanya makan saja. Baik. Yang di sebelahnya ada tarian likurai. Tadi kalian baru selesai menari tarian likurai. Jadi di sana merupakan contoh teks prosedur yang di dalamnya ada isi, alat dan bahan, dan langkah-langkah. Jadi teks prosedur itu kita belajar di dalamnya ada alat dan bahan dan langkah-langkah. Jadi misalnya kita mau membuat kue pisang goreng, berarti kita butuhkan alatnya dan bahannya, kemudian langkah-langkah kerja. Bisa paham ini? Bisa. Oke. Dari kedua contoh yang dilihat, apa yang kira-kira menurut anak-anak yang dimaksud dengan teks prosedur? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Putri. Teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk untuk melakukan sesuatu yang dijelaskan melalui serangkaian tindakan dan tingkah-tingkahnya Dan langkah-langkahnya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Putri. Jawabannya pas. Dapat nilainya 85. Baik, teks prosedur itu adalah teks yang berisi petunjuk untuk melakukan sesuatu yang dijelaskan berdasarkan serangkaian tindakan dan langkah-langkah. Jadi seperti yang kalian lihat, kue pisang goreng kita membuatnya untuk menjadi kue, kita membutuhkan langkah-langkah untuk melakukan atau menggoreng kue pisang goreng itu. Kemudian untuk menari likurai, begitu juga ada langkah-langkahnya. Tadi kakinya mungkin kaki kanannya diletakkan di mana, ya? Bisa paham? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut pada ciri-ciri teks prosedur. Siapa yang bisa jawab? Ciri teks prosedur ada berapa? Ada dua. Dilihat dari segi apa dan segi apa? Segi isi dan segi bahasa. Kalau dari segi isi ada berapa, Putri? Ada 3. Ada 3. Kemudian dari segi bahasa ada 3, ada 4 ciri. Coba sebutkan salah satu ciri dari segi isi. Ciri teks prosedur ditinjau dari segi isinya adalah sebagai berikut. 1. Berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian dari segi bahasa, dalam teks prosedur dia berisi kalimat apa? Ciri teks prosedur ditinjau dari segi bahasa adalah sebagai berikut. 1. Bahasa yang digunakan berupa kalimat perintah. Ya. Dalam teks prosedur yang kita belajar, yang kita sering lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di dalamnya ada terdapat kalimat perintah. Misalnya, kalimat perintah contohnya seperti ini. Cucilah tanganmu sebersih mungkin sehingga Anda terhindar dari tersebarnya virus corona. Itu adalah kalimat perintah. Duduklah di tempat yang aman misalnya, itu disebut kalimat perintah. Letakkan wajan ini pada tempatnya misalnya, itu disebut kalimat perintah pada teks prosedur. Ya, yang berikut adalah tujuan teks prosedur. Silakan Gaby. Tujuan teks prosedur untuk menjelaskan kegiatan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita dapat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu kegiatan, atau menggunakan suatu alat secara tepat dan akurat. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Gaby dan Putri yang sudah menjawab pertanyaannya. Dari malam belajar ya Gaby? Ya. Ya, bentar. Baik, tujuan teks prosedur itu berarti di dalamnya ada isi langkah-langkah dan petunjuk, sama seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Putri tentang pengertian teks prosedur. Jadi dia tidak terlepas dari tujuannya. Bisa paham? Bisa. Kalau sudah paham, sekarang kita lanjut pada jenis-jenis teks prosedur, karena sebentar anak-anak ada kegiatan mengerjakan tugas secara individu dan berdiskusi kelompok. Bisa? Bisa.
Sekarang kita lihat jenis teks prosedur ada berapa? Ada 3. Ada 3 ya. Kita silakan. Ditinjau dari segi tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. 2. Teks prosedur membuat sesuatu. 3. Teks prosedur melakukan sesuatu. Ya. Jadi jenis teks prosedur ada 3 yang sudah dijawab oleh teman kita. Ada 3 jenis teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Misalnya kalau di sini seruling, ya kan? Pernah lihat seruling? Nah, itu disebut suatu alat tradisional. Kemudian yang kedua, teks prosedur membuat sesuatu seperti yang tadi kalian lihat, membuat kue pisang goreng, itu masuk pada jenis teks prosedur yang kedua. Kemudian yang ketiga, teks prosedur melakukan sesuatu, membuat obat tradisional, melakukan gerakan tarian tortor, itu dia masuk pada jenis teks prosedur yang ketiga. Sekarang kalian dipersilahkan untuk mengerjakan kegiatan individu. Kalian menentukan tujuan dari ketiga contoh teks prosedur yang ditampilkan. Kerja waktunya Ibu kasih 2 menit. Coba perhatikan di papan. Tulislah tujuan dari ketiga teks prosedur tentang teks yang pertama tentang cara memainkan angklung. Teks yang kedua, cara membuat obat tradisional insomnia. Yang ketiga, Cara melakukan gerakan tari tortor. sekarang anak-anak silahkan menentukan tujuan dari ketiga teks tersebut. Waktunya Ibu kasih 2 menit. Ya, waktu selesai. Siapa yang sudah habis silakan maju di depan untuk membacakan hasil kerja di depan. Siapa yang sudah? Ya, Bu. Ya, silakan Nona. Yang lain dengar ya. Perhatikan di depan. Tujuan teks 1, cara memainkan angklung. Cara memainkan angklung adalah memandu orang untuk cara memainkan alat tradisional. Teks yang kedua. Tujuan teks kedua, cara membuat obat tradisional insomnia. Insomnia. Ulang. Insomnia. Yang ketiga, Cara melakukan gerakan dari tortor. tortor. Tujuannya Tujuannya memandu orang untuk melakukan sesuatu atau tarian. ya, tepuk tangan dulu untuk Rizka. Ya, siapa lagi yang sudah selesai silakan maju di depan. Satu lagi teman cowok kita, Pance. Teks pertama, cara memainkan angklung. Tujuan memandu orang untuk memainkan alat tradisional. Teks kedua, tujuan memandu orang untuk membuat ramuan tradisional. Teks ketiga, tujuan memandu orang untuk melakukan sesuatu atau tarian. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pance. Ya, lanjut, ada lagi yang mau maju di depan? Silakan. Jangan takut, belajar itu santai anak-anak. Jangan terlalu takut ya. Siapa lagi yang mau maju di depan? Membacakan hasilnya. Ya, silakan Putri. Tujuan teks pertama, cara memainkan angklung adalah memandu orang untuk memainkan sebuah alat tradisional. Tujuan teks 2,
Cara membuat obat tradisional insomnia adalah memandu orang untuk membuat obat tradisional. Cara melakukan gerakan tari tortor. Tujuannya memandu orang untuk melakukan sesuatu tarian. Ya, tepuk tangan dulu untuk Putri. Baik anak-anak, sudah 3 orang yang mewakili kalian. Yang lain juga sudah ya? Sudah. Oke. Siapa yang menemukan jawaban yang berbeda dengan teman 3 yang sudah tampil di depan? Jawabannya sama? Pas? Sama. Oke. Baik, jadi untuk kalian hari ini untuk kerja individunya dapat nilai dari Ibu 90. Sekarang silahkan membentuk kelompok untuk berdiskusi bersama tentang menentukan jenis teks dari ketiga teks yang telah dibaca dan ciri-ciri dari 3 teks yang telah dibaca. Silahkan ada 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A-nya ada Risha, Gaby dengan Putri. Kelompok B, Eka, Tita dengan Hance. Silakan. Kelompoknya bikin bentuk apa? Lingkaran kelompoknya. Eka geser lagi ke sini. Silakan lihat di papan. Yang soal nomor 1 untuk didiskusikan bersama, tulislah ciri dari ketiga teks prosedur. Jadi ada teks 1, teks 2, dan teks 3 yang tadi sudah dibaca. Silakan kalian menentukan ciri dari ketiga teks tersebut, kemudian tentukan jenis dari 3 teks tersebut. Waktu Ibu kasih 5 menit. Waktu berdiskusi Ibu kasih 10 menit. Bisa? 10 menit. Ciri-ciri itu lihat di buku cetak. Ini ciri-ciri sana. Ciri-ciri bahasanya misalnya, di dalam teks yang pertama terdapat kalimat perintah. Tunjukkan kalimat perintah pada teks pertama misalnya seperti ini. Bisa. Kemudian ada kalau dalam ciri teks prosedur, pada ciri bahasa, di dalam teks prosedur itu dia menulis tentang ukuran. Kata ukuran contohnya seperti 600 cc air, 5 potong batang akar kelapa hijau, itu ada pada cara membuat obat tradisional insomnia. Silakan berdiskusi, waktunya 10 menit. Jadi sebentar presentasikan di depan kelas ya. Kalian langsung cari jenis teks prosedur. Dari yang presentasi depan kelompok B tidak ya. Dan sudah disebutkan juga sebelum.
kalian sengaja cari-cari. Oh ini. Kalian bisa berbicara, berpikiran, jangan terlalu tegang. Namanya diskusi berarti ada yang punya pendapat seperti ini disampaikan kepada ketua kelompok. Jadi ketua kelompok untuk kelompok A, B, ketua kelompok untuk kelompok B, kita. Ya. Saya tulis ya. Kembali. Jangan tertawa. Waktunya sisa 6 menit. Jadi ketua kelompok kalau maju mempresentasikan hasil diskusi berarti kegiatan pembukanya seperti apa? Silakan sampai di depan. Silakan omong, membacakan hasil diskusi. Mempresentasikan dari kelompok A. Gerakan salah satu jenis tortor dilakukan kritik dengan lagu daerah Sumatera Utara yang sesuai ambil posisi kedua kaki rapat. Itu harus maju. Angkupkan kedua telapak tangan depan, pinggang kanan, ujung ibu jari sambil menyentuh. Gerakan kedua telapak tangan perlahan ke kiri, ujung jari sejumlah ibu sejarah sampai. Waktunya sisa 4 menit. Tiga menit lagi. Sudah? Sudah? Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah, silakan ketua kelompok maju depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Sudah kelompok B? Sudah? Sudah Tita? Oh, iya. Ibu kasih waktu lagi 2 menit untuk kelompok B yang belum selesai mengerjakan tugas kelompok.
duluan. Kelompok A. Silakan Tip. Yang lain silakan mendengar, memahami apa yang disampaikan oleh teman dari kelompok B. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok B. Ciri teks prosedur dari segi isi. Teks pertama, 1. A. Berisi panduan dan langkah-langkah cara melakukan gerakan tari tortor. B. Berisi aturan tentang cara melakukan gerakan tari tortor. C. Isi pada teks tersebut dapat dijelaskan secara urut. Teks 2. A. Berisi langkah-langkah atau petunjuk cara mencuci tangan dengan baik dan benar. B. Berisi aturan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Dari segi bahasa pada kedua teks tersebut terdapat kalimat perintah, putar lagu dari Sumatera Utara yang sesuai, ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. Teks, basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Demikian hasil diskusi dari kelompok B. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok B, bagus sekali. Silakan, ada tanggapan? Kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok B? Tidak ada? Pas? Oke. Kalau pas, silakan kelompok A maju untuk mempresentasikan hasil diskusi soal nomor 3, tentukan jenis dan dari ketiga teks yang telah dibaca. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok A. Jenis teks prosedur. Pada teks 1 termasuk jenis teks prosedur untuk memandu atau cara menggunakan atau cara melakukan. Teks 2 jenis teks prosedur cara melakukan atau mencuci tangan dengan baik dan benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Jawabannya bagus. Kelompok B bagaimana? Ada pertanyaan untuk kelompok A? Tidak. Ada. Baik, jadi untuk kelompok hasil nilai kelompoknya, kelompok A mendapatkan 90 dan kelompok B juga mendapatkan nilai 90. Tepuk tangan dulu untuk keberhasilan hari ini. Baik anak-anak, kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa kita pelajari hari ini? Teks Prosedur. Kita belajar tentang apa saja dalam teks prosedur? Ciri-ciri teks, jenis-jenis, Dan tujuan. Jadi hari ini kita belajar tentang teks prosedur yang di dalamnya ada terdapat tujuan dari teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan jenis teks prosedur. Anak-anak bisa paham dari tadi kegiatannya, kalian menentukan jenis, menentukan tujuan dari ketiga teks yang dibaca, bisa paham? Bisa. Sampai di rumah bisa mempraktikkan cara membuat kue pisang goreng? Bisa. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Jadi minggu depan kita masih lanjut tentang teks prosedur. Kita akan belajar tentang struktur teks prosedur. Jadi minggu depan kita masih belajar tentang bab 3 teks prosedur dan struktur teks prosedur. Baik, jadi pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini. Yang bertugas memimpin doa untuk menutup kegiatan ini adalah Tita Belba. Marilah kita berdiri dan siapkan hati dan batin kita untuk mengikuti kegiatan hari ini. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari kegiatan tadi hingga selesai ini. Semoga kegiatan yang kami lakukan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Akhirnya Tuhan, semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya.